Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai wa innama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa limasyayikhina wa lisa'il mustami'ina wal walidina Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa innama, dan sesungguhnya, naha, melarang, anil wisali, dari puasa wisal, dari puasa wisal, lima fihi, karena di dalamnya, min id'afil quwa, dari kelemahan kekuatan, dari kelemahan kekuatan, wa ibmaril ajsadi, dan menguruskan badan, min ghairi ibadatin, tanpa sebab ibadah, tanpa sebab ibadah. Wa amma rasul, adapun rasul, sallallahu alaihi wasallam, wa in kana ukluhu, apabila makannya beliau, wa syurbuhu, dan minumnya, inda rabbihi, di sisi Rabbnya, hakikatan secara nyata,
fa innahu lam yuwasil, maka sejatinya beliau tidak wisal. Maka sejatinya beliau tidak wisal. Wa in abbara, dan jika beliau maksudkan tak ono, tak bisa coba nanjero ya jangan bil ukli, dengan makanan, wasyurbi, dan minuman, an kuwatil unsi, dari kuatnya kedekatan, dari kuatnya kedekatan, billahi, kepada Allah, wasururi, dan bahagia, biqurbihi, dengan dekat pada Allah, dengan dekat pada Allah, faqad qana dzalika, maka sungguh hal itu menggantikan, maka sungguh hal itu menggantikan maqamal ukli wasyurbi, posisi makan dan minum. Fi in'ashi kuwahu, dalam mendongkrak kekuatan beliau, dalam mendongkrak kekuatan beliau. Bahkan huwa ablahu, hal itu lebih kuat minat ta'ami wasyarabi, dari makanan dan minuman. Waqad sumtu, dan sungguh aku puasa.
an ladzati dahri kulliha, dari kelezatan dunia seluruhnya, dari kelezatan dunia seluruhnya. Wa yauma liqakum, dan hari bertemu kalian. Dzaka fitru siyami, itulah berbukanya puasaku. Itulah berbukanya puasaku. Walaqad wajadtu ladzatan laka fil hasyad, dan sungguh aku mendapati kelezatan dalam rasa lapar, dalam rasa lapar. Laisat bimakulin wala masyrubi, tidak ada yang dimakan ataupun yang diminum. Tidak ada yang dimakan ataupun yang diminum. Dan penjelasan dari perkara yang hendaknya dihindari ketika berpuasa, yang pertama apa? Wisal. Ya, wisal itu apa? Wisal itu poso terus, puasa tidak berbuka. Jadi sahur ketemu sahur, itu namanya apa? Wisal. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang. Nah, Rasulullah SAW anil wisal. Kanjeng Nabi melarang umatnya poso wisol, poso terus. Jadi kalau puasa maka tetap harus berbuka dan makan sahur. Ya, tetap berbuka dan makan sahur. Adapun wisol maka ini dimakruhkan, kecuali bagi Nabi SAW. Nabi SAW bagi beliau itu tidak masalah puasa wisol. Ya, ini kanjeng Nabi kuat. Ya, tapi ini umatnya apa? Tak kuat. Ya, baik. Maka kita sebagai kaum muslimin harus mengikuti apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita dilarang untuk puasa wisal, maka kita nggak boleh wisal. Terus ya apa? Ya wis, wae buka. Ya, baik. Kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh puasa wisal? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sendiri, ya. Fa innama yut'imuni rabbi wa yasqini. Sungguhnya Allah itu yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Jadi beda posone Kanjeng Nabi ambek posone umat. Nabi puasa itu diberikan makan minum oleh Allah. Ya, yang kita nggak tahu, bisa jadi memang makan minum yang nyata, dalam artian diberikan rasa kenyang dan seterusnya. Bisa jadi maknanya itu makan minum tapi maknawi. Dalam artian Kanjeng Nabi poso itu sudah merasakan kedekatannya kepada Allah, iku wis cukup ya daripada makanan. Jadi sudah butuh mangan. Tapi kalau umatnya maka ini tidak kuat. Makanya tadi kenapa kok hikmahnya nopo Ustaz kok tiang buat nangsal poso terus? Hikmahnya apa? Hikmahnya fisik kita akan semakin lemah. Nanti bisa jadi malah datang penyakit. Dan itu pun datang penyakit bukan karena kita ibadah. Makanya Nabi SAW melarang. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Ats-tsani, kedua. Al-qublatu, mencium istri.
Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqabbilu, mencium istrinya, wa huwa shaimun, sedangkan beliau puasa. Wa yubashiru, dan beliau memeluk istrinya, wa huwa shaimun, sedangkan beliau puasa. Walakinnahu, akan tetapi beliau kana amlakakum liirbihi, adalah yang paling kuat menahan nafsunya, Faman kana, maka barang siapa syaikhan, yang sudah tua, ya'manu ala nafsihi, yang merasa aman dari nafsunya, min tahriki syahwatin, dari pergerakan syahwat, wa ifsadis shaumi, dan pembatalan puasa, fala ba'sa biha, maka tidak masalah dengannya. Wa in kana syaban, dan apabila masih muda, la ya'manu dzalika, yang tidak merasa aman dari nafsunya, kurihat lahu, dimakruhkan baginya, lima fiha, karena di dalamnya
min ta'ridil ibadati, dari menghantarkan ibadah, dari menghantarkan ibadah, lil ifsadi, untuk batal, wal mukhatarati biha, dan bermain-main dengan ibadah, dan bermain-main dengan ibadah. Penjelasan, maka perkara kedua yang hendaknya dihindari ketika orang berpuasa adalah mencium istrinya, ya, yang punya istri. Ya, kalau sampean di bojo ya, ketika berpuasa dihindari apa? Mencium istrinya atau berpelukan dengan istrinya ketika apa? Selama puasa. Kecuali kalau apa? Kecuali kalau merasa aman dari hawa nafsunya, maka tidak masalah. Kalau ditanya Ustadz, kenapa kok tidak boleh? Karena dikhawatirkan nanti akan merusak puasanya. Dan itu berarti kita berusaha atau kita sedang menempuh satu jalan yang memungkinkan puasa kita akan batal, maka tidak diperbolehkan. Ya, ini perkara kedua yang dihindari pada saat puasa. Yang ketiga, as-salisu. Yang ketiga, al-hijamatu, berbekam. Soha, telah sahih, telah sahih. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama, berbekam, wa huwa shaimun, dan beliau sedang puasa, dan beliau sedang puasa. Wasu'ila Anasun, dan Anas ditanya. Anas di sini sahabat Nabi. Dan Anas radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, akuntum takrahuna, apakah kalian membenci? Apakah kalian membenci al-hijamata, berbekam, liso ini, bagi orang yang puasa, bagi orang yang puasa. Qala, beliau berkata, Qala, beliau berkata, la, tidak, illa, kecuali, illa, kecuali, min ajli dha'fi, karena
membuat lemah. Karena membuat lemah. Faman maka barang siapa ab'athathul hijamatu, yang hijamah membuatnya lemah. Yang hijamah membuatnya lemah. Hijamah tadi apa? Bekam ya. Yang hijamah membuatnya lemah. Kurihat lahu, dimakruhkan untuknya. Kurihat lahu, dimakruhkan untuknya. Id la ya'manu, ketika tidak merasa aman. Ketika tidak merasa aman. Minal fitri, dari batal puasa. Atau min thiqalil ibadati alaihi, karena beratnya ibadah. Karena beratnya ibadah. Fayatabarrama biha, hingga dia malas ibadah. Hingga dia malas ibadah. Fayakraha ibadatallahi, lalu dia membenci ibadah kepada Allah. Lalu dia membenci ibadah kepada Allah. Baik, yang ketiga, perkara yang hendaknya dihindari ketika puasa apa? Bekam. Ya, ada yang pernah bekam di sini? Belum pernah ya. Ya, jadi kalau puasa termasuk hal yang hendaknya dihindari apa? Bekam. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena bekam itu bisa melemahkan tubuh seseorang. Karena bekam itu kan mengeluarkan darahnya ya. Maka dikhawatirkan nanti pas bekam dia semakin lemah ya, semakin lemah gak kuat, terus jaluk mokel ya. Makanya ketika puasa sebaiknya dihindari apa? Berbekam ya. Baik, yang keempat, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ar-rabi'u, keempat, al-kuhlu, memakai celak. Karena Anasun, bahwa sahabat Anas radhiyallahu anhu yaktahilu, bercelak.
Wa huwa shaimun, dan beliau berpuasa. Dan beliau berpuasa. Wa qala al-A'mash, dan berkata A'mash, nama ulama A'mash, dan berkata A'mash, ma ra'aitu ahadan, aku tidak melihat seorang pun, aku tidak melihat seorang pun min ashabina, dari teman-teman kami, yakrahul kuhla, yang membenci celak, yang membenci celak. Liso ini bagi orang puasa. Wakana Ibrahim, dan adalah Ibrahim yurakhisu, memberi keringanan, memberi keringanan. An yaktahila shaimu, orang puasa bercela, orang puasa bercela. Bisobir, dengan sobir, itu nama alatnya ya, nama bahan untuk celak. Sobir, sobir, dengan sobir. Wala farqa, dan sama saja. Bainal kuhlil had, antara celak yang tajam, alladzi yanfudu, yang rasanya menembus, yang rasanya menembus, ilal hulqum, hingga kerongkongan, hingga kerongkongan. Wa baina ghairihi, dan antara selainnya, dan antara selainnya. Wal aula, dan yang utama, dan yang utama,
ijtinabuhu menjauhinya. Khurujan min khilafil ulama'i, supaya keluar dari perselisihan ulama. Sekalian terakhir nanti penjelasannya di akhir. Al-khamisu kelima. Al-istinsya'u, menghirup air ke hidung. Al-istinsya'u fil wudu'i, saat wudu. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lilaqib ibni Sabirah, kepada sahabat Laqib bin Sabirah, Laqib bin Sabirah. Asbir al-wudu'a, sempurnakanlah wudu. Wa khallil al-asabi'a, dan sela-selalah jari jemari. Wa baligh, dan sempurnakanlah. Fil istinsyaqi, dalam istinsyaq. Apa istinsyaq tadi? Menghirup air ke hidung. Satu. Illa, kecuali antakuna shaiman, engkau berpuasa. Fanaha, maka beliau melarang. Anil mubalaghati, dari berlebihan. Lima fi dzalika, karena dalam hal itu mina
minal mukhatarati, dari bermain-main. Bil ibadati, dengan ibadah. Wa ta'ridiha, dan mengarahkannya. Lil ifsadi, untuk batal. Wallahu a'lam. Baik. Penjelasan yang keempat, termasuk perkara yang hendaknya dihindari ketika puasa adalah al-kuhl, memakai celak. Memakai apa? Memakai celak. Ya, celak itu yang dipakai di mata. Ya, zaman dulu itu suatu hal yang sangat masyhur, sangat ma'ruf, sudah terbiasa orang-orang pakai celak. Ya, bukan untuk gaya-gayaan, ya, untuk gaya-gayaan ya, tapi gaya tombo. Jadi celak itu ada bahan obat-obatannya, sehingga orang yang pakai celak itu lebih memperkuat mata. Apalagi kalau hidup di padang pasir, ya kan, yang mungkin sering kena debu atau apa, celak itu bisa untuk menguatkan mata. Jadi bukan gaul-gaul gaya-gayaan, kayak apa jenenge, gaul-gaul, enggak, untuk obat. Ya. Nah. Jadi untuk menguatkan apa mata. Nah, kadang celak itu ada yang obatnya sifatnya ada rasanya, ada yang rasanya kuat, ada yang rasanya biasa. Kalau yang rasanya kuat itu kalau dipakai di mata itu sampai terasa di tenggorokan. Jadi kerasa mbok isis mbok tenggorokan. Itu ada sebagian celak yang seperti itu. Ya, untuk obat memang butuh gaya-gayaan. Ya, maka di sini beliau mengatakan termasuk hendaknya yang dihindari ketika puasa adalah memakai apa? Celak. Ya, memakai celak. Ya. Hendaknya apa? Dihindari. Meskipun ini enggak membatalkan puasa. Ustaz ya kalau misalkan example celak. Terus rasa stroberi misalkan, celak stroberi. Nanggone tenggorokan. Batal atau buatan? Enggak batal. Karena lewatnya bukan lewat lubang yang terbuka. Lewatnya lewat pori-pori kulit, jadi enggak batal. Ya. Podo kayak misalkan kamu ngoles apa? Vakum. Oh, vakum ya. Saya kira vakum enggak kayak. Hah? Ya minyak lah, minyak. Kok oles nang gini terus isi senang jero apa? Tenggorokan. Apakah batal? Tidak. Nurbuni lewat kulit, jadi agak batal. Ya, tapi apa sebaiknya dihindari. Ini gawe ini pas dunia, gitu ya. Itu adalah bahan celak. Ya, dan sahabat Anas beliau pernah bercelak ketika apa? Beliau puasa. Baik. Yang kelima terakhir adalah berlebihan pada saat istinsyak. Ini juga dihindari. Berlebihan pada saat istinsyak. Ketika membutuhkan kumur, kemudian apa? Nyeteban. Ketika berpuasa sebaiknya dihindari berlebihan. Barunya cukup di sedot widik gitu aja ya, di hidungnya. Jangan sampai terlalu dalam. Termasuk juga berkumur. Ya, ada yang pakai tulinan kok cedok ini. Ya, warna kalau batal. Ya. Kumur boleh. Ya, istinsyak boleh selama jangan berlebihan. Soalnya berlebihan kemudian melebu
bisa membatalkan puasa. Ya, makanya di sini beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan balik fil istinsaqo sing nemen illa antakuna iman kecuali ini awakmu poso. Maka istinsaqnya biasa saja atau mungkin airnya diusapkan di dalam hidungnya gitu aja. Ya, jangan terlalu sedot sampai gun-gunannya. Nanti bisa membatalkan puasa. Baik, demikian kita tutup dengan doa berhenti. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.